Halo, selamat datang. Siang, Pak. Ya, gimana? Oke, ini dari Prodi Smart Construction and Civil Engineering ya, Pak? Betul ya. Atau mungkin kita sering dengarnya teknik sipil, teman-teman. Teknik sipil, betul, ya, betul. benar, Pak. Ya. Kalau boleh tahu, ini detailnya belajar apa gitu, Pak? Secara garis besar, Pak? Ya, bagus. Jadi teknik sipil itu belajar tentang ilmu bangunan, singkatnya demikian ya. Kita tahu bahwa kajian bangunan itu dimulai dari dulu ya. Dari mulai Adam ditempatkan di Taman Eden, dia sudah mengkaji transportasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kita belajar tentang ilmu bangunan termasuk transportasi juga ya. Nah, yang kita pelajari di sini adalah bangunan di bawah permukaan tanah maupun bangunan di atas tanah, bahkan juga tentang memanage atau mengkoordinir bangunan tersebut. Maka Prodi Teknik Sipil atau Smart Construction and Civil Engineering kita belajar ada tiga peminatan, yaitu construction management, itu untuk mengkoordinir, untuk mengontrol proyek, untuk manage proyek, itu yang mengurusi orang teknik sipil. Kemudian structural engineering tentang bangunan di atas permukaan gedung dan sebagainya. Geoteknikal tentang fondasi, tentang ilmu tanah dalam kaitannya dengan teknik sipil. Jadi kami pelajari semua kajian tentang ilmu bangunan, bahkan kami menggunakan komputasi dan kegempaan. Ya, jadi kita tahu bahwa bangunan itu akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat, maka orang teknik sipil akan selalu dibutuhkan. Begitu. Wah, benar, Pak. Karena bangunan-bangunan sekarang juga lebih memikirkan untuk gempa, terutama salah satu yang isu yang paling penting ya, Pak, kayaknya dalam SCCI ya, Pak. Iya, betul. Karena kita kan ada di Ring of Fire ya, jadi di Indonesia itu sangat cocok sekali untuk belajar teknik sipil. Oke, Pak. Ya. Lalu aku juga lihat namanya yang beda ya sama prodi yang serupa di universitas lain, yaitu ada Smart Construction-nya, Pak. Nah, Smart Construction-nya itu apa maksudnya, Pak? Nah, ini benar pertanyaan menarik. Jadi kalau penyusunan kurikulum, setiap kampus itu bisa beda, bisa unik. Kami memilih Smart Construction. Kalau kita tahu proyek bangunan, itu mulai dari ide, studi kelayakan, kemudian masuk ke engineering, kemudian procurement, masuk ke construction. Kita bukan hanya mengkonstruksi, karena pada prinsipnya membangun atau mengkonstruksi suatu infrastruktur itu dimulai dari desain. Jadi kita pelajari juga desain. Procurement itu pengadaannya, pengadaan barang, peralatan dan sebagainya. Kita pelajari. Dan construction itu kita pakai smart itu karena desain bagaimana menggunakan software, analisa kegempaan, kajian yang lebih menarik atau up to date gitu ya, mengikuti zamannya. Kemudian construction metode konstruksinya. Sehingga secara manajemen konstruksi kita dapat satu, bangunan yang murah, bangunan yang kuat, bangunan yang tahan lama, kemudian metodenya yang baik, kualitasnya tentunya, kemudian juga K3-nya didapat juga. Ya. Oh, baik, Pak. Sangat menarik ya. Jadi ada hal baru yang dikerjakan di SCCI. Betul ya. Oke. Bahkan kami menggunakan software yang industri baru memulai ya. Kayak gambar teknik kita pakai SolidWorks dan sebagainya ya. Kemudian nanti akan dijelaskan para mahasiswa apa yang sudah dikerjakan di sini. Oke, Pak. Ya. Kalau gitu kita langsung ke proyek-proyeknya ya, Pak. Oke, iya silakan. Ya. Oke, halo Kakak. Halo, jadi di sini salah satu proyek SCCI ya. Bisa dijelasin nggak? Oke. Ini tuh proyek apa sih? Oke, sebelumnya kita tahu kan Indonesia ini sering terjadi gempa karena kan negara kepulauan. Ya. Nah, salah satunya kita ada di sini namanya sensor gempa yang namanya seismograf. Nah, sensor gempa ini kalau kita visualisasikan, misalnya ini adalah sebuah tanah dan ini adalah struktur kita. Jika kita goyangkan, nah maka akan bangunan seperti ini dan akan terekam bagaimana kecepatan gempa yang terjadi. Gitu. Nah, kita juga bisa memperkuat struktur kita dengan memasang tiang kawat atau bracing. Kita bisa lihat, terlihat seperti kokoh kan ya? Ya. Dan juga akan muncul seperti ini. Nah, data dari rekaman ini kita menggunakan swarm. Swarm ini untuk memvisualisasikan dari gelombang yang terjadi pada sistem ini gitu. Nah, dari sistem yang udah terekam ini, kita bisa mendesain struktur kita menggunakan alat yang namanya SAP 2000. Nah, di dalam SAP 2000 ini kita bisa mendesain bagaimana bangunan kita yang tadi telah ada datanya gempa tadi, kita bisa melihat bahwa struktur kita ini sebenarnya bisa nggak sih, kokoh nggak sih menahan gempa itu, dan kita juga bisa menambahkan spesifikasi khusus
untuk memperkuat dari struktur kita. Begitu. Oh, oke. Jadi di sini kita lihat ada software juga ya untuk membantu konstruksi ya. Betul. Nah, jadi kita mungkin gimana? Apakah dilakukan simulasi dulu ya sebelum membangun? Iya, benar. Oh, oke. Lalu aku juga penasaran, aku kan dari prodi IEE nih. Iya. Nah, di sini kita ada sensor. Nah, boleh jelasin sedikit gak? Ini sensornya pakai alat apa? Oh ya, boleh. Nah, di sini kita nama alatnya adalah Raspberry Pi. Yang tadi sudah dijelaskan dari prodi IEE, mereka berkolaborasi dengan kita prodi SCCE. Kita melihat di sini ini namanya geofone dan ini namanya accelerometer. Kita bisa lihat di sini. Nah, alat-alat inilah yang tadinya mendukung visualisasi dari data gempa ini. Oh, oke. Jadi menarik juga ya bisa ada kolaborasi antar prodi untuk membangun satu bangunan. Betul. Oke. Terima kasih Kak ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin berikutnya kita ke sini ya. Nah, ini apa nih Kak? Halo, jadi ini adalah sustainable concrete atau biasa dibilang beton berkelanjutan. Jadi yang membedakan beton berkelanjutan sama beton biasa itu, kalau beton berkelanjutan ini ramah lingkungan dan dibuatnya itu dari limbah-limbah. Oh, kalau boleh tahu dari apa tuh Kak? Jadi limbahnya ini di sini kami menggunakan cangkang telur, bubuk kaca, dan bubuk arang batok kelapa. Wah, oke. Jadi ketiga bahan ini digunakan untuk menggantikan beberapa persen dari semen. Gitu. Oh, jadi mereka ini digunakan karena dianggap lebih sustainable gitu ya? Iya. Ini ada hubungannya sama sustainable living juga ya, mendukung di prodi ASD juga ya, sustainable living gitu ya, sustainable design. Oke, berarti ini dianggap lebih ramah lingkungan karena tanpa emisi karbon ya? Jadi selama ini beton yang kita gunakan itu menghasilkan emisi karbon? Iya, jadi kita di sini tujuannya untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida. Iya. Wah, oke, keren-keren. Ini juga inovasi dari prodi SCCE ya? Iya. Oke, keren-keren. Makasih Kak untuk penjelasannya. Oke, mungkin ada sesuatu yang keren banget nih di sini sekarang. Nah, kita mau lihat dulu nih, di sini ada apa nih Kak? Halo, ini adalah sebuah Da Vinci Bridge. Nah, Da Vinci Bridge adalah sebuah konsep jembatan tanpa sambungan yang dibuat oleh Leonardo da Vinci sendiri. Nah, konsep jembatan ini sangat baik digunakan pada masa peperangan karena pada masa peperangan sulitnya logistik pada medan perang. Nah, karena itu jika ditemukan ada pohon-pohon, kita langsung bisa buat Da Vinci Bridge ini. Nah, inti utama dari sebuah Da Vinci Bridge ini, masing-masing balok dari jembatan ini dapat dikonversikan dan interlock sehingga kekuatan pada jembatan ini dapat disalurkan ke tanah. Nah, karena itu Da Vinci Bridge ini sangat baik digunakan pada peperangan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita punya pengukuran yang namanya strain gauge. Strain gauge ini adalah sebuah alat yang kita bisa tahu tegangan bahwa sebuah balok ini ditekan atau lagi ditarik. Nah, kita bisa lihat itu di situ monitor. Mungkin tadi dijelasin ya, Da Vinci Bridge ini bagus waktu peperangan. Nah, kalau sekarang aplikasi di dunia sehari-hari itu di mana Da Vinci Bridge? Apakah ada bangunan-bangunan yang pakai konsep ini atau gimana? Oke. Untuk konsep utama dari Da Vinci Bridge ini kita bisa aplikasikan dalam sebuah jembatan yang biasanya terdapat mobil-mobil atau truk-truk yang lewat yang bisa kita lihat U-turn atau enggak jembatan yang di bawahnya ada sungai. Nah, itu konsep utamanya sih seperti itu yang bisa diaplikasikan untuk sekarang. Oh, oke. Tapi jadi kalau dibuat seperti itu kita nggak butuh pilar-pilar untuk nopang ya, supaya nggak menghalangi ya? Iya, benar. Oh, oke. Lalu aku juga penasaran nih untuk sensor tadi ya. Iya, betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan dikit ini tuh membaca apa sama kira-kira aplikasinya di mana? Nah, untuk monitor ini sendiri, kan tadi kita sudah pasang sebuah alat di situ. Yeah. Nah, semakin regang sebuah alat itu, maka angkanya semakin naik. Jika ada orang yang naik jembatan ini, maka kita bisa lihat bahwa ada spike yang naik turun. Nah, kalau misalkan jembatannya sedang tertekan, bahwa kita bisa lihat bahwa spike-nya akan turun. Seperti itu sih. Oh, oke. Jadi bisa juga untuk melihat kekuatan ketahanan jembatannya memonitor ya? suatu infrastruktur tanpa harus membongkarnya lagi. Oh, oke. Menarik ya. Jadi lebih efisien juga Ya, ya? benar. Ya. Oke, terima kasih ya Kak untuk penjelasannya. Oke. Terima kasih. Ya. Kita akan bergerak ke booth berikutnya. Halo Bu. Halo, selamat siang. Siang Bu. Jadi di sini itu prodi ASD ya Bu? Ya, nah ini adalah booth-nya Prodi ASD, Architecture and Sustainable Design. Ya.
Kalau boleh tahu Bu, di ASD itu mahasiswa belajar apa aja sih? Mahasiswa belajar untuk merancang bangunan dan juga sebenarnya lingkungan. Jadi tidak hanya berbicara tentang bangunan, tapi juga lingkungannya dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Oh, oke. Lalu kalau prodi ASD sendiri tujuannya itu apa, Bu? Nah, ASD itu tujuannya adalah bagaimana kita bisa melayani Tuhan lewat perancangan arsitektur dan juga lingkungan gitu ya. Jadi kita tidak hanya memikirkan tentang bangunannya, tapi juga bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan dan juga dengan bangunan. Nah, Bu, ini kan saya mendengar nama dari Architecture and Sustainable Design di CIT ini ada sustainable design-nya yang selalu diunggulkan oleh CIT. Mungkin Ibu boleh jelaskan sedikit tentang sustainable design ini, Bu? Ya, sustainable design itu artinya adalah bagaimana kita merancang tidak hanya memikirkan orang-orang yang akan menggunakan bangunan pada saat ini, tapi juga generasi yang akan datang. Jadi kita berharap supaya generasi yang akan datang bisa menikmati apa yang kita nikmati sekarang lewat perancangan arsitektur. Kalau saya boleh menambahkan, kita ini hidup di dalam bangunan itu durasinya jauh lebih besar daripada kita beraktivitas di luar bangunan. Artinya kita punya tugas yang sangat besar untuk merancang bangunan yang bisa merespon terhadap lingkungan, terhadap penggunaan energi yang kita gunakan sekarang dan juga untuk generasi yang akan datang, seperti itu. Oh, oke Bu. Berarti arti dari sustainable itu berkepanjangan begitu ya, Bu? Berkelanjutan. Ya, oke, Bu. berkepanjangan atau berkelanjutan. Oh, oke, Bu. Mungkin ini ada salah satu karya ya, Bu, dari prodi ASD yang sustainable begitu ya, Bu? Iya. Nah, Oke, ini Bu. Boleh dijelaskan mungkin, Bu, konsepnya? rancangan ini adalah salah satu karya mahasiswa yang kita masukkan ke dalam sebuah sayembara. Ini adalah pasar wisata Kamal Muara. Kalau kita lihat existingnya, di dalam kawasan tersebut yang ada adalah pasar yang sangat kumuh. Nah, kemudian mahasiswa bersama dengan dosen pembimbing itu memperbaiki atau merevitalisasi area pasar tadi menjadi pasar yang sangat berorientasi pada manusia. Kalau kita lihat banyak bangunan yang tersedia biasanya adalah area-area untuk kendaraan, seperti parkir yang sangat luas, jalan yang kemudian ada terjadi persilangan antara kendaraan dan manusia. Nah, itu akan kita sangat hindari di dalam perancangan yang berkelanjutan. Karena kita ingin rancangan berkelanjutan itu sangat berorientasi pada manusia. Kalau kita lihat nih di bagian promenade-nya atau area yang menghadap ke kawasan laut, itu bisa dinikmati oleh manusia. Bahkan kalau kita lihat di bagian rooftop-nya, di sini adalah tempat di mana manusia bisa beraktivitas, bisa menikmati pemandangan, bisa refreshing, seperti itu. Oh, baik Bu, ini menarik sekali ya, dan juga aku lihat bentuknya keren banget Bu. Nah, kalau dari mahasiswa ASD dan dari dosen pembimbing, cara membuat ini itu bagaimana, Bu? Ya, jadi biasanya kalau kita mulai mendesain, kita biasanya harus tahu dulu kondisi existing bagaimana. Jadi dosen bersama dengan mahasiswa harus berangkat ke lokasi untuk mempelajari kondisi existing. Kemudian kita mulai membuat konsep, kita menggambarkan konsep, memikirkan visinya apa, dan kemudian kita tuangkan ke dalam gambar. Setelah masuk dalam gambar, kemudian kita membuat visualisasinya atau 3D-nya seperti ini gitu. Jadi kita bisa melihat bagian demi bagian dengan lebih detail, seperti itu. Jadi tahapannya memang cukup kompleks ya Bu, Ya. perlu melihat dari latar belakang, dari masalahnya sampai dibuat akhirnya jadi maket seperti ini Bu. Baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya dari prodi ASD, kami belajar cukup banyak ya dari sini. Terima kasih Bu, kami akan lanjut ke booth berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kita akan bergerak ke booth berikutnya.